Memang wajib asrama. Buang jadi asrama. Adapun yang di luar, ada kita menyediakan juga. Ada yang belajar dari Amerika itu secara online ataupun offline yang mereka belajar kami khususkan kelasnya. Jadi ada namanya pesantren yang khusus asrama, ada namanya takiyah khusus belajar Quran, tapi untuk orang-orang instansi, guru-gurunya datang ke kantor, ke sekolah-sekolah, ke perusahaan-perusahaan untuk mengajarkan Quran. Jadi kita membuat dua fasilitas untuk umat. Ada yang belajar datang ke pesantren, ada yang gurunya datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali di Daily Vlog @intantawi. Gimana kabar sahabat semuanya? Insya Allah sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di kesempatan vlog kali ini Adin sedang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, yang mana kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Heri ya. Nah, buat sahabat semuanya nih yang pengen tahu lebih jauh tentang Pondok Al-Quran ini seperti apa dan ada di mana, kita akan tanya-tanya dengan beliau yang bersama Bung Hasibuan juga. Kita akan share seperti apa Pondok Al-Quran ini. Mungkin nanti salah satu dari saudara kita atau ponakan kita atau temen yang pengen mungkin masuk ke Pondok Quran ini, bisa banget ikutin terus sahabat semuanya. Jangan lupa untuk tonton sampai selesai biar lebih jelas mendapatkan informasinya. Banyak. Alhamdulillah, dan Allah takdirkan dipertemukan dengan Ustaz. Alhamdulillah. Dan itu setiap bulannya 4 kali saya yang taksim dengan Taksim ya, betul ya, setiap malam Ahad. Itu alhamdulillah. Jadi kita di sini ya sebagai YouTuber yang awalnya dulu sebagai pengasas komunitas ini mengucapkan kita terima kasih, Masya Allah, dan semua tim. Kalau saya Lana juga di sini. Ya. Kalau saya salah sebut tadi ingin Luna atau Lina atau ternyata Lana. Karena banyak yang berawalan L ini kan namanya. Kita mengucapkan terima kasih dan sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa pasti. Yang selalu kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah terbanyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu Ustaz ya. Ini pondoknya Pondok Quran namanya. Ya, betul. Itu di Indonesia di mana? Kita berada di Kota Bandung, tempatnya persisnya di Giri Mekar, Kabupaten Bandung, di Giri Mekar, di Kecamatan Cilengkrang, Desa Giri Mekar. Nah, di sana kita ada kurang lebih 8 hektar yang berdiri pesantren Pondok Quran. Dan di sana ada santri yang setingkat SMP, SMA dan Mahathiri. Berarti ada tiga jenjang. Iya, 3 jenjang. 3 jenjang di sana mereka mungkin kurang lebih adalah yang mungkin di sana 500 sampai 600 santri. Termasuk tadi yang saya live, ada yang ikut. Ada tadi itu yang Mahar Alinya. Nah, ini setingkat kuliah. Alhamdulillah. Itu santri-santri saya yang setingkat tamat SMA. Ikut nobar. Oh gitu, Masya Allah. Di masjid. Makanya saya yakin tadi, tapi sih itu yang kita pertimbangkan. Kalau tadi mungkin acara kita itu haram, akan lebih terasa lagi bagi mereka di sana. Iya, mereka nunggu itu justru. Cuman yang kita pikir suasana kita ya. ini banyak. Karena waktu itu saya pernah jadi pengalaman. di sini. Oh, Saya pernah pengalaman juga tuh Iya. di sana. Live cuma sendiri, cuman salah satu Karena kita tuh di dari dari travel minta nih Iya, bagaimana menggambarkan suasana Mekah ini. Saya coba lah live seperti inilah dari Zoom. Tapi ternyata ada polisi yang ngeliatin dari belakang saya. Lama-lama udah ada 4 polisi yang berpangkat datang mengambil saya dan dibawa ke kantor. Nah, jadi pengalaman itu saya gitu. Kita pun sebenarnya paham, pasti orang Indonesia kan kita ya, yang di sini saja pun berapa jam kita tinggal makan Madinah ingin tak gimana sih sekarang? Iya, betul. Masih haram kan? Apalagi saudara-saudara kita yang di sana yang mereka belum sampai di sini. Kita memang tapi lihat kondisinya itu panas, ya panas. Kemudian juga kalau kita ini
berapa orang berkumpul di sana menjadi perhatian itu yang kita khawatir. Jadi mohon maaf, mungkin tidak tersering ya dari kita ini dapat berkah. Sebenarnya insya Allah ada manfaatnya walaupun Allah memberkati insya Allah. Oh jadi di sana 3 tingkatan. Ya. Kalau misalnya ini para penonton kan nih ada punya anak saudara mereka yang ingin belajar di sana, itu kalau usianya itu minimal berapa tahun? Jadi di sana usia SMP. Ya. Jadi umur 12 tahun. Udah menginap di sana, udah nyantri di sana, Ya. udah boarding lah istilahnya, asrama di sana sampai jenjang SMP sampai SMA. Nah itu yang umumnya biasanya yang banyak dari Kuwait, anak-anaknya nitip ke kita, dari Qatar, Dari Kuwait juga ada? ada seperti itu. Jadi orang tuanya kerja di Qatar atau di Kuwait, Iya. titipin pesantrennya di kita. Nah seperti itu. Jadi udah beberapa tahun ini mereka percaya kepada kita untuk menjadi anaknya di kita, dan alhamdulillah kita bisa mudah-mudahan menjadi menguatkan silaturahim juga dengan mereka orang tuanya ataupun amanah yang mereka berikan kepada kami. Nah itu nanti ketika ingin daftar Kuliah. di sana itu materinya apakah hanya Al-Quran, kan dari namanya pondok Dari Quran, iya. ya. Memang Pelajaran. jadi di sana itu kita menamakan pertama pondok Quran itu memang kita lebih konsentrasi kepada Al-Quran. Ya, kurang lebih 60% santri itu bisa baca Quran dan bisa menghafal Quran. Nah, seperti itu. Adapun pelajaran akademik yang lainnya tetap dapat, tapi tidak maksimal seperti pesantren yang lain. Tapi setelah kita jalani ada 2 lulusan di kita. Ada 2 lulusan yang sudah tamat SMA, di kita ada 2 angkatan. Itu ternyata mereka bisa masuk ITB, bisa masuk Unpad, ya bisa masuk universitas terkenal di Malaysia ataupun di mana, di Turki. Karena apa? Mungkin karena berkah Quran itu ya, karena kalam Allah itu yang saya rasakan gitu. Ya. Sehingga Ustaz saya mau belajar masuk ini, masuk kuliah di sini, bidang ini, bisa aja semuanya mereka. Tidak ada kekurangan justru di sisi akademik. Bahkan mereka bisa melebihi karena keberkahan Quran itu. Bahkan ada teman-teman yang nggak lulus, yang negeri pas tes mandiri, tes Al-Quran, mereka lulus jadi ini. Bisa ikuti universitas negeri yang ada di Indonesia. Saya merasa ini apa penyebabnya? Mungkin kalau secara akademik mereka ketinggalan. Tetapi karena keberkahan Quran inilah, seperti berkahnya kota Mekah yang kita tahu mungkin beda di Bandung kan, bebatuan saja mungkin berada di sekitar sini. Tetapi orang berjuta-juta datang ke sini, airnya, buah-buahan ada semua di sini. Nah, itulah Al-Quran. Melebihi dari Indonesia. Betul. Saya selalu menggambarkan perumpamaan yang Allah berikan seperti itu, luar biasa. Jangan pernah takut dengan keberkahan dari Al-Quran ataupun dari yang Allah berikan kepada kita. Begitulah. Masya Allah. Jadi nanti ini untuk para penonton yang punya anak saudara yang ingin Silahkan. Ke Pondok Al-Quran, Betul. bisa mungkin nanti di-share nomornya Ustaz. Iya, dan nanti di share kawan-kawan kita ini Boleh. nanti dituliskan di layar atau di Ya, deskripsi. di Boleh, deskripsi nanti. alhamdulillah, terima kasih Ya. membantu promosi Ya, kami. Insya Allah. Karena ini adalah bagaimana kita pun kalau sekarang yang stay di luar negeri, ya kita masih bisa berkontribusi ya untuk Iya, betul. Indonesia. Masya Allah. Termasuk Betul, kita betul. dukung semua di sana, Betul. termasuk dengan Pondok Al-Quran seperti ini. Amin, insya Allah. Secara pelajaran Al-Qurannya sistem yang belajar di sana. Jadi memang wajib asrama. Buang sebuah jadi asrama. Adapun yang di luar, kita menyediakan juga. Ada yang belajar dari Amerika itu secara online ataupun offline yang mereka belajar, kami khususkan kelasnya. Jadi ada namanya pesantren yang khusus asrama, ada namanya takiyah, khusus belajar Quran, tapi untuk orang-orang instansi, guru-gurunya datang ke kantor, ke sekolah-sekolah, ke perusahaan-perusahaan untuk mengajarkan Quran. Jadi kita membuat 2 fasilitas untuk umat. Ada yang belajar datang ke pesantren, ada yang gurunya datang ke rumah-rumah ataupun ke peripat-peripat ataupun ke instansi-instansi, lembaga-lembaga untuk mengajarkan Quran. Jadi ada 2 pilihan. Masya Allah. Ini sangat luar biasa ini Pondok Quran. Ya. Jadi bagi para penonton yang ingin lebih
tahu lebih detail bagaimana nanti sistem belajar di sana seperti apa juga untuk mekanismenya, silakan nanti menghubungi nomor yang ada di deskripsi ini. Terakhir mungkin Ustadz, Ya. apa yang ingin disampaikan kepada generasi bangsa istilahnya di sana, para mungkin mereka yang masih muda, remaja-remaja gitu, agar lebih mencintai Al-Quran dan mungkin metode yang lebih mudah untuk bisa memahami dan mungkin yang lebih tingginya itu menghafalkan Al-Quran. Ya, saya ingat sebuah perkataan oleh seorang ulama namanya yaitu Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi menyampaikan seperti ini, waman arada dunya fa'alaihi bil Qur'an, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an, waman arada dunya wal akhirah ma'an fa'alaihi bil Qur'an. Artinya adalah barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia dekat dengan Al-Quran. Barang siapa yang ingin menghendaki akhirat, surganya Allah, maka hendaklah dia dengan Al-Quran. Nah, barang siapa yang menginginkan dalam dirinya dunia dan akhirat bersama-sama didapatkannya dalam dirinya, maka hendaklah dia dengan Al-Quran. Ini menandakan bahwa Al-Quran ini adalah solusi kehidupan kita, dalam kehidupan kita yang memang kita akan ada di dunia yang sementara ini, nanti juga akan ada di akhirat. Nah, kunci semua itu adalah di Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi solusi kebersamaan, baik khususan lebih khusus lagi generasi muda ya, yang akan menempuh kehidupan ke depannya. Begitu banyak cita-cita yang harus diharapkan. Jangan lupa membaca Quran, menghafalkan Quran, sehingga membaca dan menghafalkan Quran ini menjadi bekalnya nanti untuk dunia didapatkan, di akhirat juga didapatkan. Barakallahu fikum. Begitu. Itu dia, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Di Indonesia yang tentu mayoritas Muslim, bagaimana dahulu cita-cita setiap generasi, yang saya juga sering mendengar bagaimana membumikan Al-Quran itu. Jadi termasuk beliau ini bersama dengan para ustadz di sana yang sudah ikut andil istilahnya di situ. Kita doakan mudah-mudahan pondok Al-Quran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua para penghafal Al-Quran di sana yang mereka juga terus berjuang diberikan Allah kemudahan. Untuk terkhusus kepada para asatidz di sana, kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan dan kekuatan ya, hingga nanti bisa melahirkan generasi-generasi Al-Quran. Amin. Demikian dari kota Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.